enjoy aja, tapi kemarin ini ada masalah, jadi kayak pengen cepet pulang gitu. Oh, oke. Jadi ada masalah sendiri ya di SMA. Oke, nah sebelum kita menceritakan permasalahannya, mungkin saya di sini ya untuk memberitahukan beberapa hal. Pertama, saya akan memberitahukan dari teknik. Jadi kita sepakati kira-kira kita akan mau sesi konseling selama 30-40 menit. Apakah Mbak Renata setuju? Setuju. Oke, kita sepakati ya. Nah, yang kedua ini kita ada limit. Limitnya apa sih? Limit kita akan membahas kayak suatu peraturan. Kita akan membahas 3 asas. Pertama, asas kerahasiaan. Jadi Mbak Renata ini bebas mau menceritakan apapun itu, mau menyampaikan apapun itu, karena di sini kita akan menjaga kerahasiaan Mbak Renata dari mulai data, cerita-cerita dan sebagainya macamnya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada asas keterbukaan. Nah, Mbak Renata ini boleh banget kalau cerita panjang lebar, karena di sini saya tidak akan menghakimi, apalagi kayak memotong suka Mbak Renata atau kayak menjudge, oh Mbak Renata salah gitu, enggak seperti itu Mbak. Oke, jadi santai aja Mbak. Nah, yang berikutnya ada asas kesukarela. Kira-kira Mbak Renata ini datang ke sini atau terpaksa atau sukarela? Sukarela. Sukarela. Oke, itu berarti udah siap ya proses konseling ya. Oke, terima kasih Mbak Renata. Kira-kira tadi kan Mbak Renata bilang ya kalau lagi nggak nyaman gitu ya di sekolah ya. Nah, Mbak Renata juga sempat bilang punya masalah pertemanan ya Mbak Renata ya. Oke, mungkin Mbak Renata punya tujuan pas kesini itu apa sih kira-kira tujuannya? Ya punya solusi, nantinya kelanjutannya gimana, mau menghadapi teman-teman gitu. Oke, berarti Mbak Renata mau mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Mbak ya. Oke, nah mungkin boleh Mbak Renata ceritakan nih permasalahannya apa sih kira-kira dan kenapa itu bisa terjadi? Oke, jadi aku kan di kelas 11 IPA. Biasanya cuma ada 11 IPA sama 11 agama. Nah, kalau di pondok itu kan teman MA-nya itu juga teman pondok. Jadi sering ketemu lah. Oke, Gitu. Nah, pas kemarin ini itu aku ada cekcok sama temen aku, emang main deket sih, tapi dia satu asrama tapi beda kelas dunia, beda kelas formal, jadi dia sekali agama, aku bersifat. oh beda kelas gitu ya. Nah, terus awalnya ini gara-gara Bisa lupa. awalnya itu aku kan sebenarnya aku masuk itu baru dari kelas 10 masuk ke pondok. Nah, dia ini dari MTS, jadi kayak udah lumayan lama lah, bisa dianggap kayak mbak-mbak di sana. Nah, karena dia merasa mbak-mbak itu, dia ini merasa kayak harus semua apa sih, kalau kan ada yang kayak piket-piket asrama gitu ya. Nah, karena dia merasa gede, merasa udah kayaknya aku nggak perlu ikut, nggak apa-apa deh, karena aku kan udah mbak kayak gitu loh. Nah, gara-gara itu kita sempet cekcok kayak kenapa sih kok nggak mau gitu, harusnya kan kita sama-sama tinggal di satu asrama itu ya, tapi kenapa kok dia nggak mau ikut membersihkan gitu. Dia kayak itu loh ya, lumayan nakal ya kalau menurutku. Kalau waktunya sekolah formal dia kayak telat-telat gitu. Habis itu kan tatanan bantal itu harus sudah ditata sebelum biar masuk sekolah, karena ada kebersihan yang kontrol. Nah, kebetulan di
gitu loh, kayak nggak menerima saran dari aku. Nah dari situlah kayak merasa apa aku nggak cocok ya apa namanya di pertemanan sama dia gitu, karena mungkin beda itunya ya, karena dia dari SMP aku dari MA gitu. Itu sih. Mas ini sih mencatat ya Mbak ya, soalnya ini saya kayak nggak ada buku, jadi saya bawanya laptop gitu. Jadi tadi dari yang Mbak ceritakan tadi itu ada masalah dengan teman seangkatan ya Mbak ya. Sebenarnya tadi itu perbedaan pendapat karena dia nggak setuju waktu disuruh tertib buat beresin bantal nggak mau. Terus sebenarnya pada kata tuh bertanggung jawab buat beresin kebersihan ya tadi ya, kebersihan bantal seperti itu. Nah dia nggak mau kan, dia merasa dia udah lebih berpengalaman menjadi dari Mbak sendiri, dan dia nggak usah jadi anak lama gitu kan istilahnya. Oke, bisa dipahami. Perbedaan pendapat sama konflik dengan teman sebaya. Jadi gara-gara itu kamu merasa kayak nggak dihargai sama teman tadi, atau merasa nggak cocok sama teman tadi gitu ya? Nah, kira-kira pas di situ apa sih yang pertama kali kamu merasakan kayak pas kamu tahu kayaknya pas kamu tahu dia tuh marah sama kamu, nggak suka sama kamu. Pas di situ kira-kira perasaan kamu gimana? Ya sedih, karena kan sebenarnya aku bertiga ya. Nah temanku yang satunya ini jadi kayak ikut apa sih, kayak diajak jangan temenan sama aku gitu kemarin ini. Jadi aku kayak, ya aku mau sama siapa ya? Dan tadinya kamu tuh dekat sama dia ya, sebelum bertiga Ya. Jadi gara satu konflik jadinya kalian nggak bareng-bareng lagi seperti itu. Kira-kira pas kamu bertiga tadi apa sih yang peran sering kamu ambil, misalnya kayak penengah atau kamu yang kayak kawan-kawan itu, atau kamu yang kayak ikut aja? Sebenarnya aku yang mungkin yang ikut-ikut aja. Mungkin sementara temennya Mbak ini yang dalam ini dia yang sering keluar gitu ya Mbak ya. Iya emang dia yang temanku yang sama itu yang keluar di sini. Berarti dia yang menyatakan suka memimpin gitu ya Mbak ya. Menyatakan suka memimpin.
dia kayak melakukan bukan kekerasan ya, kayak melakukan sesuatu yang melanggar aturan gitu, kayak justru kayak emang biasa nih gitu. Oke. Oh berarti ini berpola ya Mbak ya. Sebenarnya temennya Mbak ini udah sering gitu ya Iya, orang tersebut. iya. Terus ya kebetulan kalian bareng aja gitu ya, tapi itu emang udah biasa ditanggapi gitu. Nah berarti sebelumnya ini belum ada konflik yang sekarang ini tuh udah ada. Baru ini sih. Oh baru ini aja. Nah mungkin sekarang Bapak sebenarnya ada solusinya apa sih kira-kira untuk permasalahan ini? Seperti itu. Nah Bapak ada cerita Pak sama teman Bapak seperti itu. Nah, pas aku ngasih saran ke temenku yang marah ini, itu pas temenku ini di rumah pas dia pulang. Jadi dia nggak tahu konfliknya, tapi pas balik itu pas aku nggak ada di asrama. Nah dia dapat cerita dari temenku yang marah ini. Nah aku nggak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba ya udah kita kayak nggak saling nyapa gitu. Nah gara-gara itu konfliknya bertahan lama gitu ya, justru malah jadi nggak saling apa gitu. Nah pas temennya Mbak ini yang satunya ini balik lagi ke pondok gimana? Langsung marahan gitu aja atau ada klarifikasi dari Mbak? Ya karena dia di sapa udah nggak nyapa balik, ya wes. Oh berarti langsung kayak jadi kemana gitu ya? Ya. Kan tadi kan kamu ya udah gitu ya. Nah, kira-kira menurut kamu apa sih yang kamu pengen lindungin dari kan kamu ya udah mending aja. Maksudnya apa sih yang pengen kamu lindungi dari diri itu? Sebenarnya aku nggak bisa apa ya, nggak bisa kayak ngomong memperbaiki tuh. Oke. Oh berarti Mbak itu sebenarnya bagus yang harus speak up gitu ya, ya udah lebih ke yang udah diem aja gitu. Sebelumnya mungkin kalau punya permasalahan konflik sama pertemanan, berarti Mbak Renata diem aja gitu, terus ya udah selesai aja, atau Mbak Renata mau berdua itu sama temannya? Biasanya aku kayak punya pikiran kayak zaman dulu wes, kayaknya nanti juga tiba-tiba meninggalin kayak gitu. Oke, berarti itu emang udah sering gitu ya terjadi seperti itu daripada klarifikasi itu ya. Oke. Nah mungkin ini kira-kira nih kalau ini kan saya mau nanya beberapa hal ya Mbak ya. Kalau misalnya Mbak Renata agak keberatan, boleh aja kalau misalnya Mbak Renata mau jawab ya. Kira-kira ini kan problem terjadi di yang sama teman Mbak Renata tadi kan. Nah Mbak Renata ini sama teman Mbak Renata juga cukup diem-dieman dibanding ngomong secara to the point langsung. Nah, dan ternyata Mbak Rata juga setiap punya masalah pertemanan juga ya udah nanti juga baik sendiri gitu ya Mbak Rata ya. Nah, kira-kira kalau dari keluarga sendiri nih, jadi Mbak Rata anak berapa? Anak ketiga. Anak tiga, berarti punya kakak dua. Iya. Mbak Renata anak terakhir. Enggak punya desa. Oh, punya sendiri 4 bersaudara. Nah, kan Mbak Rata ini dekat nggak sama kakaknya? Dekat. Dekat. Dekat sama kakak yang nomor satu. Oh, oke. Nah, berarti kan udah sering kayak hubungan pertemanan gitu kan, meskipun ini persaudaraan gitu ya posisinya. Nah, berarti kalau misalnya kalian muncul marahan, mungkin dari kecil seperti itu juga polanya atau gimana? Iya. Oh, kayak gitu juga. Iya. Jadi yang diajar di di rumah. oh, oke, gimana gitu ya. Lalu mungkin orang tuanya kayak, ya udah biar aja gitu kan, kebaikan sendiri gitu. Ya, enggak sih sebenarnya. Tapi kadang itu kalau kita pas marahan mesti ada kayak kejadian yang mengharuskan kita saling ngobrol. Oke. Nah, jadi nggak pernah kayak malah yang lawan gitu sih. Ada kejadian. Ini pas sama kakaknya Mbak Renata ya. Oke, nah kira-kira pas sama teman Mbak Renata ini Mbak Renata percaya nggak bakal ada bohong? Percaya. Lama ya, lama peluangnya seperti ya. Nah, kira-kira dari sini Mbak Renata tadi kan lebih baik diem aja gitu ya, nanti juga baik sendiri. Ada nggak perasaan
mungkin ada. Nah, mungkin pas kecil ada tuh pernah kayak pas melakukan suatu hal terus sama orang tuanya disalahkan, oh kamu gak gini, ya, kamu gak kayak gitu. Apa dia? Mungkin pernah. Pernah disalahkan seperti itu. Atau perlakuan dari orang lain pas masih kecil yang bikin bantah kayak, nah kalau ngomongnya salah, padahal itu hal yang benar. Mungkin aja contohnya kayak ngomong duluan, itu kan bukan hal yang salah kan, mungkin harus seperti aja gitu. Mungkin pernah ya, tapi ya agak lupa. Oke, maksudnya pernah gitu ya, tapi kayak agak lupa gitu. Nah, sebenarnya yang lebih besar ini perasaan takut ditolaknya atau kayak ya udahlah itu juga aku punya waktu untuk ngomong gitu. Di antara itu Ditolak. lebih besar kalau ditolaknya berarti. Oke. Dari cerita kamu tadi itu sebenarnya tuh kamu lebih condong ke takut penolakannya itu ya yang sama teman tadi. Nah sebenarnya itu kamu tuh dari situ udah ditemuin kalau kamu tuh punya suatu perlindungan diri, bentuk perlindungan diri biar kamu merasa aman seperti itu mungkin. Jadi kayak ya udah nggak usah nanti aja gitu. Nah kamu karena saya itu penolakan lah, kamu sadar nggak kalau itu salah satu perlindungan diri kamu? Nggak sadar, berarti itu di bawah sadar kamu kan secara ternyata kalau ditolak gitu. Nah itu namanya bentuk perlindungan diri seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita coba salah satu tindakan baru. Jadi di sini kita akan melakukan kayak anggap saya ini teman kamu yang tadi yang kamu kesel tadi. Nah, anggap seolah-olah saya tuh bakal menemuin kamu, terus saya nggak bakal kayak nyalahin kamu. Kamu kira-kira kalau ngomong apa ke teman kamu? Kamu bisa teman kamu yang tadi Minta maaf mungkin. boleh dicontohin mungkin kalau kita kayak gimana? Minta maaf ya karena kemarin kayaknya aku salah ngomong sama kamu, jadi melempar kemana dan salah paham. Oke, berarti ini sebenarnya membantu mengkotakkan ke teman Mbak Nata itu ya. Tapi karena takut adanya penolakan dari teman Mbak Renata, jadi itu nggak sempat keluar gitu loh dari teman Mbak Nata. Oke, nah itu sebenarnya bisa loh Mbak ada teman katakan itu. Secara nggak langsung itu sebenarnya bisa. Cuman adanya perlindungan diri itu ya tadi ya takut ditolak ya, seperti itu. Oke, ini saya mengapresiasi Mbak Nata sudah melakukan ini karena pasti kan apalagi Mbak Nata orang baru kenal saya ya, terus ini kayak